Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, setelah Akagi meninggalkan pertandingan karena dirundung cedera, pelatih Anzai meminta Sakuragi dan Rukawa bekerja sama. Meski keduanya tampak tidak akur, namun di lapangan keduanya bahu-membahu berusaha memenangkan pertandingan. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. 5点差10点以上あって点差 Di sisi lapangan, Kogure mengamati pergerakan Rukawa. Dalam benaknya, ia menyadari bahwa Rukawa adalah sosok luar biasa, seseorang yang dapat diandalkan di samping Akagi. Namun, kekaguman ini bertolak belakang dengan ekspresi Sakuragi dan Nobunaga. Keduanya menahan rasa kesal, masing-masing merasa kalah oleh aksi-aksi gemilang Rukawa yang terus memukau. Di tengah hiruk-pikuk pertandingan, hati Rukawa hanya memiliki satu tujuan, menyamakan kedudukan. Dengan fokus penuh, ia kembali ke area pertahanannya. Namun, Kainan memanfaatkan celah dan berhasil mencetak poin, membuat Shohoku tertinggal lagi. Saat bola berada di tangan Rukawa, penonton serentak bersorak, menunggu aksinya yang luar biasa. Rukawa memacu langkah, melewati hadangan Nobunaga dengan ketenangan luar biasa. Takasago menghadangnya di dekat ring, tetapi Rukawa yang berada di kondisi puncak melesat lincah, menyelesaikan layup sempurna. Sesaat, lapangan hening. Kemudian sorakan meledak dari seluruh tribun. Kainan segera melancarkan serangan balik, tetapi Miyagi memotong bola dengan kecerdikan khasnya. Ia cepat mempassing bola kepada Rukawa, yang kembali bertemu hadangan Nobunaga. Tanpa membuang waktu, Rukawa melompat jauh dari garis 3 angka. Bola meluncur indah, memutar di udara sebelum jatuh dengan sempurna ke dalam ring. Sorakan menggema lagi, sementara Sakuragi, Nobunaga, dan pelatih Takato tampak terbelalak. Bahkan para pemain Shohoku sendiri merasa senang sekaligus kesal melihat Rukawa, yang seolah bermain sendirian dan mendominasi permainan. Kainan meminta timeout. Di tribun, para pemain Ryonan yang baru selesai bertanding mulai berdatangan. Uozumi tampak terkejut melihat Akagi tidak berada di lapangan. Sementara itu, suasana panas terasa di bangku Kainan. Pelatih Takato meluapkan amarahnya kepada para pemain yang gagal membendung pergerakan Rukawa. Nobunaga, terutama, terlihat paling kesal, tekadnya untuk mengalahkan Rukawa semakin kuat. Timeout berakhir, dan permainan dimulai kembali. Dalam satu serangan cepat, Maki berhasil mencetak poin untuk Kainan, menambah keunggulan mereka. Shohoku segera merespons melalui Miyagi, yang menggiring bola menuju pertahanan lawan. Namun, Nobunaga dan Muto segera mengepungnya. Miyagi memutar bola kepada Kogure, yang langsung mendapat hadangan dari Nobunaga dan Koshino. Kogure mencoba mencari celah untuk mengoper bola, tetapi Nobunaga berhasil menghentikan pergerakan bola di udara. Bola lepas, namun Sakuragi berhasil merebutnya. Kini Sakuragi berada di tengah lapangan, dikepung oleh 3 pemain Kainan sekaligus. Sakuragi mencoba bergerak, tetapi tekanan luar biasa membuatnya tak mampu melangkah. Ia hanya bisa memeluk bola erat, sementara pikirannya bercampur aduk antara frustrasi dan kekesalan. Dalam benaknya, terlintas keinginan untuk memberi obat sakit kepala kepada ketiga pemain Kainan yang menghadangnya. Tiba-tiba, dari belakang, langkah kaki seorang pemain Shohoku mendekat. Sakuragi, dalam kebingungannya, menyadari kehadiran itu. Ia hanya menangkap sekilas bayangan, tanpa benar-benar tahu siapa pemain yang datang. Sebuah keputusan besar akan segera diambil, membawa pertandingan ke tensi yang lebih tinggi. Shohoku terjebak dalam waktu yang hampir habis. Tanpa banyak berpikir, Sakuragi menyerahkan bola kepada Rukawa, menghindari pelanggaran 10 detik. Rukawa segera berlari dengan gesit menuju ring Kainan. Namun, Maki menghadangnya dengan ketangguhan seorang kapten. Rukawa tidak gentar, melangkah dengan percaya diri, menerobos pertahanan Maki. Rukawa melompat untuk layup, sementara Maki melayang dengan upaya maksimal untuk memblok. Detik-detik terasa melambat.
Saat tampaknya bola akan gagal, Rukawa melakukan manuver brilian yang tak terduga, membuat bola meluncur masuk ke dalam ring. Sorakan menggema di seluruh stadion. Dengan hanya 5 detik tersisa di babak pertama, Rukawa kembali menciptakan keajaiban. Ia mencuri bola dari Nobunaga dalam momen dramatis yang membuat semua penonton tercengang. Bola meluncur mulus ke dalam ring, menyamakan kedudukan menjadi 49-49. Saat peluit tanda akhir babak pertama berbunyi, Rukawa berdiri di tengah pemain lainnya, napasnya berat. Dalam kelelahan yang sangat, ia mengangkat tangannya, menyambut kedatangan Akagi kembali ke lapangan. Seluruh tim Shohoku segera menghampiri Akagi, menanyakan kondisinya. Akagi, yang merasa terharu, memperhatikan wajah Rukawa yang lelah. Dalam hatinya, Akagi menyadari betapa kerasnya Rukawa berjuang demi tim. Di ruang ganti Kainan, suasana tegang. Pelatih Takato, dengan raut penuh kemarahan, merencanakan strategi baru dengan memasukkan Jin. Nobunaga, yang masih terpengaruh oleh kegagalan menghadapi Rukawa, menyimpan tekad untuk membalasnya di babak kedua. Pertandingan berlanjut. Di sisi Shohoku, Akagi memimpin tim memasuki lapangan. Ketegangan meningkat, seolah menggambarkan perseteruan yang harus diselesaikan di lapangan. Akagi bersiap untuk perebutan bola pertama. Namun, langkahnya terhenti ketika Sakuragi melangkah maju, berniat menggantikannya. Sakuragi memberikan alasan kepada wasit, menunjukkan kekhawatirannya pada cedera Akagi yang dapat memengaruhi performa. Ucapan Sakuragi membuat semua orang terharu, termasuk Haruko yang diam-diam mengagumi usahanya melindungi sang kapten. Namun, rekan-rekan Sakuragi justru menggoda dan meremehkan tindakan heroiknya. いや、多分目立ちたかっただけだろう。そう、ルカワがあんだけ活躍した後だけに。 Saat bola dilempar ke udara, Sakuragi melompat bersama Takasago. Dengan lompatan luar biasa, Sakuragi berhasil memenangkan perebutan bola, yang kemudian diteruskan ke Rukawa. Tanpa ragu, Rukawa melesat menuju ring dan mencoba layup, namun kali ini Nobunaga berhasil membloknya. Bola melambung liar, menciptakan peluang rebound. Sakuragi, Maki, dan Jin melompat bersamaan, bersaing untuk bola yang memantul. Namun, Akagi yang berada di posisi ideal mengambil alih. Dalam satu gerakan penuh tenaga, ia mencetak dunk sempurna. Seluruh stadion terdiam sesaat sebelum meledak dalam sorakan. Akagi, meski sedang cedera, menunjukkan permainan luar biasa yang menyembunyikan rasa sakitnya. Tekadnya untuk membawa Shohoku menuju kemenangan kini menjadi inspirasi seluruh tim. Semangat itu menyebar, menyatukan Shohoku dalam satu tujuan, kemenangan. Gori! 足は痛くねえんだな、ゴリ! 痛いのか。 Di tepi lapangan, Akagi berdiri tegap. Meski keringat membanjiri wajahnya, tatapannya penuh tekad. Ia mengisyaratkan bahwa mereka harus berjuang hingga akhir untuk membawa Shohoku menuju kemenangan. Kainan memulai serangan. Bola bergerak cepat melalui passing terkoordinasi, berakhir di tangan Takasago. Namun, Akagi, meskipun sedang cedera, menempel ketat di belakangnya. Sorot mata Akagi yang tajam dan penuh kesigapan membuat Takasago ragu. Keberanian Takasago sirna. Ia memutuskan untuk tidak menantang hadangan Kapten Shohoku itu dan memutar bola kembali ke Maki. Di pinggir lapangan, pelatih Takato tak mampu menyembunyikan kekesalannya. Maki, meski kesal dengan situasi tersebut, tidak bisa menahan rasa kagumnya pada Akagi, yang meski terlihat bugar, jelas menyembunyikan rasa sakitnya. Saat bola berpindah ke tangan Muto, ia melompat untuk melakukan tembakan jarak menengah. Namun, Akagi datang dari belakang, melesat seperti bayangan, dan melakukan blok sempurna. Bola keluar lapangan, meninggalkan semua pemain Kainan terdiam sejenak. Rekan-rekan Akagi di Shohoku mulai merasa optimis kembali, semangat mereka bangkit berkat penampilan impresif sang kapten. Namun, Maki segera menunjukkan alasan ia adalah bintang Kainan. Dengan bola di tangannya, ia bertekad untuk menaklukkan Akagi. Miyagi mencoba menghadangnya dengan kelincahan khasnya, tetapi Maki meluncur melewati dengan gerakan yang mulus, langsung menuju ring Shohoku. Ia melompat untuk layup, tapi Akagi tidak tinggal diam. Meski tahu risikonya, Akagi melompat tinggi untuk membendung Maki.
Dentuman tubuh mereka terdengar, diikuti bunyi peluit wasit. Pelanggaran. Namun bola terus bergulir, dan akhirnya masuk ring. Sorakan keras memenuhi stadion. Para pemain Shohoku terkejut, menyadari bahwa Maki kini bermain dengan kemampuan penuh. Pelatih Ryonan, yang menyaksikan dari bangku penonton, menganalisis bahwa Kainan akhirnya mengeluarkan seluruh potensi mereka. Maki maju untuk lemparan bebas. Ia melakukannya dengan sempurna, mengubah skor menjadi 52-51 untuk keunggulan Kainan. Shohoku memulai serangan balik. Akagi, meskipun berusaha keras untuk tetap tangguh, mulai menunjukkan dampak cederanya. Langkahnya tersendat, membuat pelatih Anzai memanggil Kogure untuk bersiap, berjaga-jaga jika sesuatu yang lebih buruk terjadi. Rukawa mengambil alih serangan. Dengan bola di tangannya, ia bergerak cepat. Namun, Nobunaga menghadangnya dengan sigap. Tanpa ragu, Rukawa mengoper bola kepada Akagi yang telah berada di bawah ring. Di sana, meski dalam pengawasan ketat Takasago, Akagi mengeluarkan kekuatannya. Ia melompat dan menembak dengan presisi, bola meluncur mulus melewati net. Semangat membara terlihat di wajah Akagi, meski tubuhnya jelas berteriak kesakitan. Pertandingan terus memanas. Tekad Akagi yang tak tergoyahkan memberi Shohoku harapan, meski kondisi fisiknya mulai memburuk. Semua orang tahu, ini bukan hanya pertandingan. Ini adalah ujian bagi Akagi dan seluruh tim Shohoku untuk membuktikan hati mereka di lapangan. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.